Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini, kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan tugas presentasi kami. Pendahuluan. Judul yang pertama, arti penelitian sastra dan tujuan secara umum. Kata penelitian berasal dari kata dasar teliti, yang berarti hati-hati, cermat, dan saksama. Kata dasar teliti itu kemudian mendapat imbuhan secara simultan, an, sehingga membentuk kata benda penelitian. Secara istilah, usaha pencarian pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Secara umum, penelitian sastra bertujuan untuk menemukan, menggali, mengembangkan, dan menguji teori. Yang dimaksud teori di sini adalah seperangkat konsep yang saling berhubungan, rumusan-rumusan, dan preposisi yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis dari suatu fenomena dengan mengkhususkan hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala. Teori sosiologi sastra. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Comte juga berpendapat bahwa sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat, dan juga hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial karena sastra yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma yang adat istiadat zaman itu. Pengarang merubah karyanya selaku sebagai warga masyarakat pula. Jadi, sosiologi sastra bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang dan yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, juga kondisi ekonomi serta halayak yang ditujunya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat teori sosiologi sastra. Yang pertama, memahami riak gelombang sosial yang diobsesikan oleh sastrawan. Yang kedua, memahami pengaruh timbal balik antara sastra dan masyarakat. Yang ketiga, memahami sejauh mana resepsi masyarakat terhadap karya sastra. Dan yang terakhir, menjadi titik batas bahwa antara hal-hal yang bisa dicontoh dan seharusnya bisa diganti atau tidak layak dalam penelitiannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Eka Novitasari tentang tujuan teori sosiologi sastra. Tujuan teori sosiologi sastra dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa penulisan sastra tidak berlawanan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hubungan antar pengarang, karya sastra, dan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang terfokuskan pada lingkungan dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang contoh penerapan teori sosiologi sastra yang berjudulkan novel Siti Nurbaya. Karya sastra tulis Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang memberikan pendekatan antara sastra dan masyarakat. Dalam karya ini dibahas mengenai budaya perjodohan. Novel ini sendiri sangatlah hits bagi masyarakat Indonesia. Dalam novel Siti Nurbaya dikaji mengenai sosiologi sastra adalah tentang hubungan perjodohan dengan bangsawan. Penilaian terhadap apa yang terjadi ini setidaknya memberikan nuansa
pendidikan kepada masyarakat luas tentang arti perjuangan, perjodohan, dan percintaan. Pendekatan sosiologi sastra dalam novel Siti Nurbaya di atas setidaknya memberikan penilaian yang bukan hanya dalam segi pengarang, akan tetapi juga memberikan pengajaran kepada masyarakat secara umum tentang fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Kesimpulannya, sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan untuk mengurai karya sastra yang mengupas hubungan antara pengarang dengan masyarakat dan hasil berupa karya sastra dengan masyarakat. Namun, dalam kajian ini hanya dibatasi dalam kajian mengenai gambaran pengarang melalui karya sastra mengenai kondisi suatu masyarakat saja. Sosiologi sastra sebagai suatu jenis pendekatan terhadap sastra memiliki paradigma dengan asumsi dan implikasi epistemologis yang berbeda daripada yang telah digariskan oleh teori sastra berdasarkan prinsip otonomi sastra. Sebagai suatu bidang teori, maka sosiologi sastra dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan keilmuan dalam mengenai objek sasarannya. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.